Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu kisah yang luar biasa mengguncang dari Al-Quran. Cerita tentang para pelanggar hari Sabat dan kutukan kera. Bayangin ya, ada sebuah perintah ilahi yang singkat, tapi tegas dan jujur aja mengerikan. Kalimat ini tuh puncaknya, klimaks dari sebuah cerita besar soal ujian, tipu daya, dan konsekuensi yang nggak main-main. Pertanyaannya kan, dosa apa sih yang saking besarnya sampai bisa memicu kutukan yang menakutkan kayak gitu? Nah, buat ngerti jawabannya, kita harus mundur sedikit. Kita telusuri ceritanya dari awal. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Semuanya berawal dari sini, sebuah ujian di tepi laut. Coba kita bayangin ya, ada sebuah kota nelayan, lokasinya di pesisir Laut Merah. Penduduknya itu kaum Bani Israel yang namanya juga kota nelayan, hidup mereka itu sepenuhnya bergantung sama laut. Semuanya biasa-biasa aja, sampai datang sebuah aturan yang mengubah segalanya. Aturannya dari Tuhan itu jelas banget. Hari Sabtu itu hari Sabat, hari suci, khusus buat ibadah. Artinya apa? Semua jenis pekerjaan, semua dilarang. Apalagi menangkap ikan yang jadi sumber penghidupan utama mereka. Itu dilarang keras. Nah, disinilah ujian iman yang sesungguhnya datang. Gini ceritanya, di hari-hari biasa ikan itu susah banget dicari. Tapi pas hari Sabtu, justru di hari yang terlarang itu, lautnya seolah-olah mendidih. Penuh sama ikan, banyak banget, sampai kelihatan gampang banget buat ditangkap. Bener-bener godaan yang luar biasa kan? Dan ternyata godaan ini emang terlalu berat buat sebagian dari mereka. Akhirnya mereka mulai cari-cari celah, cari akal. Nah ini yang membawa kita ke bagian kedua, tipu daya di hari Sabat. Mereka ini pakai sebuah konsep yang dalam bahasa Arab disebut hilah. Hilah itu apa sih? Gampangnya, ini tuh kayak trik hukum, semacam rekayasa gitu. Jadi, ini cara buat ngakalin aturan secara tulisan, secara harfiah, tapi sebenarnya ya jelas-jelas melanggar semangat dan tujuan asli dari aturan itu sendiri. Jadi, skema cerdik mereka tuh begini. Langkah pertama, hari Jumat sebelum Syabat, mereka pasang jaring, mereka gali parit-parit. Langkah kedua, pas hari Sabtu, mereka ya nggak ngapa-ngapain, diam aja di rumah, nggak kerja. Sementara itu ikan-ikan yang melimpah itu berenang masuk sendiri ke perangkap mereka. Terus langkah ketiga, pas hari Minggu, baru deh mereka keluar dan ngumpulin semua hasil tangkapan yang bejibun itu. Secara teknis, mereka nggak kerja kan di hari Sabtu. Nah, perbuatan kayak gini tuh efeknya bukan cuma soal melanggar aturan Tuhan, tapi lebih jauh lagi, ini mulai memecah belah komunitas mereka sendiri. Oke, kita masuk bagian 3. Sebuah komunitas yang terbelah. Akibat dari tipu daya ini, penduduk kota itu langsung kebagi jadi 3 kubu. Pertama, ya jelas ada kelompok pelanggar. Mereka yang pakai trik itu dan ngerasa, oh kita kan nggak kerja secara teknis. Kedua, ada kelompok para penasehat. Orang-orang soleh yang nggak terima dan terus-terusan ngingetin, kenapa kalian langgar perintah Tuhan? Dan yang ketiga, ini yang menarik. Ada kelompok yang diam. Mereka nggak ikut-ikutan, tapi juga nggak menasehati. Pikiran mereka, ngapain sih nasehatin orang yang tau bakal dihancurin Tuhan? Waktu terus berjalan, dan peringatan dari para penasihat itu, ya cuma dianggap angin lalu, diabaikan gitu aja. Akhirnya, pelanggaran itu jadi hal yang biasa, jadi normal, udah jadi pemandangan sehari-hari di masyarakat mereka. Dan lama-kelamaan, hati mereka pun jadi makin keras. Dan ketika pembangkangan ini udah sampai di puncaknya, ketika mereka udah benar-benar sombong, datanglah keputusan final dari langit. Inilah dia, bagian keempat, kutukan kera. Al-Quran merekam maulan yang mengerikan ini dengan sangat jelas ya. Dikatakan, maka ketika mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Udah, selesai. Peringatan udah diabaikan, kesombongan udah di puncak, dan sekarang datanglah akibatnya. Nah, ini bagian yang paling bikin merinding. Menurut para ahli tafsir, perubahan ini tuh bukan kiasan, tapi beneran, literal. Fisik mereka benar-benar berubah jadi kera. Tapi, dan ini yang paling mengerikan, pikiran dan kesadaran mereka sebagai manusia itu tetap utuh. Coba deh bayangkan, horornya. Jiwa manusiamu terperangkap dalam tubuh seekor kera. Kamu bisa ngenalin keluarga kamu, teman-teman kamu, tapi kamu nggak bisa ngomong, cuma bisa menangis. Oke, terus gimana nasib ketiga kelompok tadi setelah kutukan itu turun? Siapa yang selamat, siapa yang celaka? Nah, mari kita lihat bagian terakhir dari kisah ini.
Nasib 3 kelompok. Ternyata mereka yang dikutuk jadi kera itu nggak hidup lama dalam wujud baru mereka yang mengerikan itu. Cuma dalam 3 hari. 3 hari yang isinya cuma penderitaan dan penyesalan. Setelah itu, mereka semua lenyap, musnah total dari muka bumi, dan nggak meninggalkan keturunan satupun. Kisah mereka benar-benar jadi pelajaran yang abadi. Terus, gimana nasib yang lainnya? Nah, ini dia. Kelompok yang selamat, yang nggak diragukan lagi keselamatannya, adalah mereka yang dulu aktif ngasih nasihat. Tapi, gimana dengan kelompok yang cuma diam? Nah, nasib mereka ini jadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Ketidakpastian nasib mereka ini justru jadi pelajaran tersendiri buat kita. Dan akhirnya, seluruh kisah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang relevan banget sampai detik ini. Kalau kita lihat ada kesalahan di depan mata kita, kapan sih sikap diam kita itu berubah jadi ikut bersalah? Sebuah renungan ya buat kita semua. Tentang tanggung jawab kita yang ternyata bukan cuma untuk nggak berbuat salah, tapi juga untuk mencoba mencegah kesalahan itu terjadi.